Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita berjumpa lagi di Fawas Channel, yang mana ini berkat rahmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semua makhluk dalam menjalani kehidupan di dunia pasti diberikan rezeki oleh Allah. Jumlahnya pun sudah ditetapkan dan tidak akan bertukar. Rezeki bisa jadi berupa harta, materi, kesehatan, istri yang solehah, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, dan patuh kepada orang tua. Yang harus kita tahu adalah rezeki itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa kita kerjakan untuk menjemput rezeki dari Allah. Akan tetapi, perlu kita ketahui ada beberapa kebiasaan yang menurut kita sepele, namun efeknya justru bisa menghambat rezeki yang akan datang kepada kita. Padahal, mungkin kita tidak sadar melakukannya. Oleh sebab itu, mulailah kita berhati-hati dan koreksi diri apabila beberapa kebiasaan ini masih ada pada diri kita semua. Lalu, apa saja kebiasaan sehari-hari yang bisa menjauhkan kita dari rezeki? Mari kita simak. Yang pertama yaitu kebanyakan mengeluh. Hal ini tanpa kita sadari, kita sering melakukannya. Padahal, kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rezeki yang akan datang kepada kita. Mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki, yang akibatnya kita akan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Padahal kita semua tahu, syukur adalah jalan Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil yang kita dapatkan hari ini. Yang kedua yaitu materialistis atau matre. Kebiasaan materialistis atau mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang ternyata menjadi suatu sikap yang bisa menolak rezeki. Orang yang memiliki sikap materialistis biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara itu, mereka akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya. Padahal Allah tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi, Allah memandang hambanya dari segi keimanannya. Hal ini tentu saja bisa menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik, yakni salah satu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum benar-benar bertaubat dari kesyirikannya. Yang ketiga yaitu makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak hanya sebatas daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi, makanan yang bersumber dari rezeki yang tidak halal, seperti hasil korupsi, mencuri, nepotisme, dan lain sebagainya. Ternyata mengkonsumsi makanan yang dapat dengan cara yang haram bisa menjadi salah satu kebiasaan yang tanpa disadari dapat menolak rezeki dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram
maka api neraka lebih utama baginya, lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat yaitu berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi penghuninya. Kenikmatan tersebut terkadang bisa membawa kita mudah diperdaya dan lupa bersyukur, serta lupa beribadah kepada Allah. Apabila kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia dan lupa menabung amal kebaikan untuk akhirat, maka rezeki yang datang kepada kita akan terasa sangat sulit. Bagaimana Allah akan memberi rezekinya sementara kita tidak pernah mengingat dan mendekat untuk mengerjakan segala perintahnya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan dalam matinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, hina, tidak bernilai di hadapannya. Yang kelima yaitu ria dan pamer kekayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaannya dan amal kebaikan yang dilakukan. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Padahal seharusnya semua perbuatannya tersebut harus diniatkan untuk ditujukan kepada Allah. Kebiasaan ria dan suka pamer harta kekayaan ini bisa menjadi salah satu yang tanpa disadari bisa menolak rezeki seseorang. Karena secara tidak langsung sifat ria atau suka pamer harta kekayaan merupakan sikapnya orang-orang yang sombong. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu ria. Yang keenam yaitu penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu umumnya adalah orang yang tidak merasa puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang tengah dialaminya. Penggerutu tidaklah sama dengan pengeluh yang selalu komplain dengan rasa putus asanya. Penggerutu biasanya akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang tengah menimpanya. Padahal orang yang suka marah dan menggerutu termasuk dalam orang-orang yang kufur, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah terjadi kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air apabila seseorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hilangkanlah secara perlahan sikap kufur yang masih melekat pada diri kita, supaya rezeki yang diberikan Allah bisa sampai kepada kita semua. Semoga apa yang kali ini saya sampaikan menjadi bermanfaat dan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah, hingga Allah mempermudah dan memperlancar rezeki saudaraku semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.